Jadi prasyarat untuk hadirnya berkat Tuhan dalam sebuah bangsa, sebuah negara, atau sebuah komunitas, sebuah keluarga, manakala kita hidup rukun dan damai. Shalom, Shalom. salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita berada pada ide besar, bercerita, gereja, dan masyarakat. Saat ini kami berada di Hotel Quality, sedang mengikuti dialog kerukunan intern umat beragama dan moderasi beragama dari para pimpinan gereja seprovinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara bidang urusan agama Kristen. Saya boleh ada bersama dengan senior saya yang baik hati, Bapak Pendeta Dr. Arnold Apollos Abbas, MTH, yang adalah Ketua Badan Pelaksana Harian Sinode Germinta. Saat ini kita akan berbicara tentang topik dialog kerukunan dan moderasi beragama. Bicara tentang dialog, tentu bicara dialog tentang dialog iman yang punya arti akidah atau teologis di dalamnya. Sebagai contoh kita bicara tentang ilmu agama-agama dan ilmu perbandingan agama. Kalau kita bicara ilmu agama-agama, agama kita, agama orang lain yang kita angkat ke permukaan dan kita berdialog dengan mereka. Tapi berbicara tentang ilmu perbandingan agama, kita mengangkat agama orang lain dari persepsi kita dan pasti akan tabrakan tentunya. Yang dalam hal ini ada hal-hal yang penting yang bisa kita bicarakan dengan senior saya ini, Bapak Pendeta Dr. Arnold Apollos Abbas, MTH, bicara tentang kerukunan itu sendiri. Sekiranya ada penjelasan yang boleh disampaikan kepada audiens atau pada pemirsa sekalian. Silakan Pak. Ya. Terima kasih, Terima kasih. Pak Pendeta Stephen Bons Manengke atas kesempatan ini untuk berbagi pengalaman, berbagi pandangan dengan para pemirsa dimanapun berada. Ya, saya senang sekali boleh diundang dalam pertemuan ini. Yang pertama bahwa berbicara tentang dialog dan dialog kerukunan dan moderasi beragama. Ini sesuatu yang urgen, sesuatu yang sangat mendasar dalam konteks kehidupan masyarakat kita, masyarakat Indonesia yang sangat majemuk dari segi agama. Dalam konteks ini maka pentingnya dilakukan dialog. Jadi berbicara tentang dialog antar umat beragama atau dialog intern umat beragama, ini sesuatu yang dikatakan tadi merupakan sesuatu yang sangat mendasar di dalam kehidupan bangsa kita, secara khusus karena bangsa kita ini sangat majemuk dari segi agama. Nah, dialog itu merupakan manifestasi daripada penghargaan kita terhadap agama-agama yang lain, di mana kita saling memahami, ingin memahami agama yang lain, saling menghargai, dan dari pemahaman-pemahaman itulah timbul usaha-usaha untuk membangun relasi, membangun komunikasi, sehingga tercipta pemahaman yang mendalam terhadap agama orang lain. Maka di sana timbul saling memperkaya,
memperkaya pengalaman beragama, sehingga juga terjadi saling pengertian dan muncul perdamaian. Karena tidak ada perdamaian agama tanpa adanya dialog antar umat beragama. Itu yang disampaikan oleh teolog besar Hans Kung, bahwa dia mengatakan tidak ada perdamaian dunia tanpa perdamaian agama, dan tidak ada perdamaian antar agama tanpa dialog antar agama. Nah, jadi pentingnya di sini melakukan dialog untuk saling memahami agama, kepercayaan dari sesama kita yang lain yang hidup dalam kehidupan bangsa dan negara kita. Nah, yang kedua, bahwa pentingnya juga dialog antar agama di Indonesia ini dalam rangka kepentingan bangsa kita untuk membangun bangsa dan negara ini, mewujudkan cita-citanya, yaitu menjadikan Indonesia menjadi negara yang toleran dan bisa membangun kesejahteraannya, kemajuannya dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Sehingga sesuatu yang sangat tidak bisa ditawar-tawar lagi, ini menyangkut dialog. Tanpa dialog maka kita tidak akan saling memahami, dan yang terjadi adalah miscommunication atau tidak ada saling pengertian, sehingga terjadi benturan-benturan, konflik antar agama itu sendiri. Oke. Kalau tadi Pak Pendeta Abdul Abbas telah menjelaskan dialog kerukunan, dan kira-kira untuk bicara tentang moderasi beragama dalam kaitan dengan keragaman ajaran agama yang ada di tanah air, di Sulawesi Utara, bahkan dimanapun kita pergi dan berada. Sebagai wujud kerukunan umat beragama, kira-kira ada persepsi yang indah, yang luar biasa yang bisa disampaikan dalam ini untuk dipahami oleh audiens yang mendengarkan percakapan kita, cerita kita tentang agama itu sendiri. Silakan. Ya. Jadi terima kasih. Wujud kerukunan antar umat beragama itu adalah kita saling menghormati, menghargai satu dengan yang lain, sehingga tercipta persaudaraan yang rukun. Jadi seperti Mazmur 133 mengatakan bahwa alangkah indahnya dan bahagianya apabila saudara-saudara hidup dalam keadaan rukun dan damai. Karena kesanalah berkat Tuhan itu akan mengalir, akan diberikan. Jadi prasyarat untuk hadirnya berkat Tuhan dalam sebuah bangsa, sebuah negara, atau sebuah komunitas, sebuah keluarga, manakala kita hidup rukun dan damai, saling mengasihi, saling tolong-menolong. Jadi ini wujud daripada kerukunan itu adalah tidak hanya saling menghargai, tapi ketika ada seseorang yang apapun latar belakang agamanya yang terjadi kena bencana, nah, maka kita di sana saling menolong, saling membantu. Dan itulah sebenarnya budaya kita. Budaya bangsa Indonesia ini dari dulu nenek moyang kita saling membantu, saling menghormati. Itu identitas kita. Nah, namun ketika hadirnya pandangan-pandangan lain, budaya yang begitu indah ini dia menjadi seringkali berbenturan karena masuknya kelompok-kelompok yang ingin memaksakan kehendaknya, kepentingannya kepada kelompok yang lain. Jadi bicara tentang realisasi aktual yang harus kita lakukan dalam praktek hidup kita, dalam rangka menjaga kebersamaan itu sendiri, rasa toleransi itu sendiri, di mana perlu ada dialog. Dan ternyata juga bicara dialog tentu bukan cuma bicara konsep, wacana, gitu. Tapi ini satu keharusan untuk kita lakukan, kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang disebut dengan dialog kehidupan. Ya. Jadi dialog kehidupan adalah kita saling menolong, satu membantu satu dengan yang lain. Yang dilaksanakan pada tataran praksis kehidupan masyarakat itu. Dialog kehidupan, ya, dialog kehidupan saling menolong, saling membantu, tanpa memandang latar belakang agama Islam, Hindu, Buddha, Konghucu,
kita saling bahu-membahu untuk baik menolong ketika bencana, tapi juga dalam rangka pembangunan bangsa dan negara. Menurut Pendeta Arnold, Kak Arnold, kira-kira bagaimana kita memahami agama itu sendiri, dan kita punya cara melihat dan memandang agama itu sendiri. Ya. Jadi, Ya, terima kasih, ini pertanyaan yang sangat mendasar. Jadi agama itu sesuatu yang sangat hakiki, sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Karena ini menyangkut relasi antara manusia dengan Tuhannya. Jadi hubungan manusia dengan Tuhan, lalu dia dimanifestasikan dalam hubungannya dengan sesama manusia, bahkan dengan alam lingkungan. Nah, agama itu kan mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan. Sehingga di dalam agama itu ada nilai-nilai yang disebut dengan nilai-nilai universal. Nilai-nilai holistik. Yang bersifat holistik. Apa itu nilai-nilai universal? Yaitu nilai-nilai kasih sayang, cinta kasih, atau nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai saling juga mengampuni, saling menghormati satu dengan yang lain. Itulah yang disebut juga nilai-nilai hak asasi, menghargai harkat dan martabat manusia. Nah, itu yang diajarkan oleh agama. Jadi agama itu di satu pihak dia membangun relasi secara vertikal dengan Tuhan, tapi juga relasi dengan Tuhan itu harus dimanifestasikan dengan relasi terhadap sesama. Seperti Tuhan Yesus katakan ya, dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 39 itu. Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Bicara tentang keberadaan agama sebagai ultra konservatif dan sekuler, tadi juga sempat diangkat beberapa hari yang lalu oleh Pendeta Christine Panguriban. Bicara tentang ultra konservatif dan sekuler itu sendiri. Kira-kira bagaimana pemahaman Pendeta Arnold Abbas akan hal ini? Silakan. Ya, memang ada orang yang beragama sangat ultra dan konservatif. Artinya mereka sangat mempertahankan kebenaran agama itu sendiri, sangat kaku dalam bahwa apa yang diajarkan oleh agama itu seperti yang dulu itu harus tidak boleh lagi dirubah-rubah, ya. Nah, sebaliknya yang sangat sekuler itu mereka sekuler kan sangat bebas, bersifat duniawi. Dalam arti bahwa di satu sisi ini sangat ultra ini dan sangat konservatif ini mempertahankan agamanya, tradisi agamanya dari dulu tidak berubah, jadi sangat konservatif itu juga memang tidak cocok sebenarnya dengan konsep kemajemukan pluralisme beragama. Karena kalau kita terlalu tertutup terhadap agama yang lain, maka ini tidak akan terjadi dialog. Nah, sebaliknya mereka yang sangat sekuler dalam kehidupan beragama ini seringkali terlalu bebas dan akhirnya kehilangan identitas juga, karena mereka sangat mengakomodasi perkembangan dunia modern, hidupnya juga tidak, kehidupan beragama juga mungkin tidak terlalu nampak. Nah, karena terlalu sekuler, ya, menyusikan diri dengan keadaan dunia. Oke, kita tidak akan berpanjang lebar dalam hal ini. Kira-kira apa rekomendasi yang bisa disampaikan oleh Kak Arnold, Pendeta Arnold, terhadap audiens, kepada pemirsa yang beriman yang mendengarkan cerita percakapan kita saat ini? Ya,
Jadi yang bisa direkomendasikan adalah pertama, mari kita membangun kehidupan dialog antar agama itu menjadi sebuah budaya di dalam kehidupan kita. Kita saling ingin belajar memahami keadaan agama saudara-saudara kita yang lain, apalagi sebagai umat Kristiani, kita hidup di negara yang mayoritas saudara-saudara kita beragama Islam. Nah, itu berarti kita harus memahami mengapa saudara-saudara kita beragama Islam itu mereka punya keyakinan yang kuat terhadap Tuhan yang Maha Esa. Mengapa mereka begitu taat dalam beribadah, dalam doa 5 kali dalam satu hari mereka berdoa kepada Tuhan, dan juga agama-agama Hindu di pura-pura mereka beribadah, agama Buddha, agama Konghucu. Jadi ini pentingnya kita saling memahami, mendalami. Setelah kita mendalami agama itu, maka kita di sana akan menemukan, memperkaya sebenarnya, menemukan sesuatu yang baru, mata air spiritual yang baru, yang akan memperkaya kehidupan beragama kita. Yang kedua, bahwa kita mengembangkan apa yang disebut dengan moderasi beragama. Beragama yang terbuka terhadap satu dengan yang lain. Jadi moderasi beragama itu tidak bersifat ekstrim, atau tidak bersifat berlebih-lebihan, atau tidak menganggap bahwa saya yang paling benar. Jadi menganggap hanya saya yang memiliki kebenaran. Eksklusivisme, itu juga disebut dengan eksklusivisme. Menganggap bahwa cuma kita yang paling benar, dorang kau masuk neraka semua. Dorang kau nyanak masuk surga, Pak Stephen. Cuma kita itu yang, sehingga kita mau memaksakan kebenaran agama kita kepada yang lain. Saya akan menganggap yang lain itu masuk neraka. Dorang hidup dalam kegelapan. Ini dalam era yang sudah sangat maju seperti ini, tidak lagi berpikir di abad-abad kegelapan dulu, abad-abad yang disebut dengan abad kegelapan kan, sampai dengan abad 15 itu. Kita sudah hidup dalam kesadaran dunia global yang sangat menghormati hak asasi, kebenaran agama yang lain. Karena tujuan kita satu, yaitu tujuan kita terarah kepada Tuhan Allah. Nah, jadi saya kira itu dialog dan bagaimana mengembangkan moderasi beragama di Indonesia ini, itu akan menjadi syarat terwujudnya kerukunan persaudaraan di antara masyarakat Indonesia yang punya latar belakang agama yang berbeda. Mengakhiri percakapan kita saat ini, makasih banyak, terima kasih banyak kepada Pak Ketua. Akan menyimpulkan, ya. Omnes Unum Sin, ini kan sebagai kader GMK itu orangnya. Sudah bicara tentang persatuan dan kesatuan dalam mereka mempererat ikatan kasih itu sendiri. Salam persahabatan. Ya, terima kasih. Salam persaudaraan. Salam kebersamaan. Indonesia sejahtera. Sulawesi Utara hebat dan unggul. Salam sehat. Torang semua basudara. Torang semua ciptaan Tuhan. Nah, kalau istilah orang Minahasa, Pakatuan wo pakalawin. Sansiote Sampate. Tuhan memberkati. Tabia waya. Shalom. Shalom.